Kilian datang ke kantor Renon setiap hari seolah-olah dia akan bekerja. Melihat dia masuk dan tidak berbuat banyak, jelas sekali dia ada di sana untuk memata-mataiku. Namun, jika ingin memata-matai seseorang, sebaiknya lakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan secara kasat mata seperti ini. Ini bukan cara yang baik untuk melakukannya. Bagaimanapun, aku mengabaikannya dan terus berperan sebagai karyawan yang teliti. Ini bukan sebuah akting. Bahkan di dunia ini, jiwaku tidak bisa lepas dari pekerja kantoran di semenanjung Korea yang berusaha mendapatkan uang untuk melunasi pinjaman. Kalau dijumlahkan, jumlah yang ada di kwitansi ini totalnya 3.568.478 sena. Tapi di catatan tertulis 3.568.487 sena. Begitu, mereka pasti mengubah urutan 2 digit terakhir. Saya bertanya-tanya, kemana perginya 9 sena itu? Jadi, terima kasih sudah menemukannya. Aku menyadari ada kesalahan perhitungan. Itu bukan masalah besar. Tapi menurutku, jika kamu salah dalam perhitungan, nanti kamu akan mendapatkan masalah. Anda benar, saya telah memikirkannya. Tetapi Anda sangat teliti dan Anda telah memperbaiki banyak dokumen yang penuh kesalahan. Kurasa itu berkat Renon yang mengajariku dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Anda melakukan pekerjaan dengan baik, Nona muda. Sampai jumpa minggu depan. Sekali lagi, aku menemukan dokumen yang salah hitung, memperbaikinya, dan menatanya dengan rasa puas. Apakah kamu sudah selesai sekarang? Kilian, kamu masih di sana? Aku terlalu sibuk bekerja hingga aku lupa Kilian ada di sana. Mata Kilian menyipit seolah dia tersinggung dengan komentarku. Penilaian Renon terhadapmu sebagai orang yang rajin dan gigih terlalu akurat. Terima kasih. Aku tidak bermaksud itu sebagai pujian. Apa? Menjadi rajin dan gigih bukanlah sebuah pujian. Tidak. Aku akan bangun sekarang juga. Jadi aku akan mengantarmu ke kamarmu. Itu bukanlah tawaran. Itu sebuah pengumuman. Kilian meraih pergelangan tanganku dan menarikku keluar dari kantor Renon sebelum aku selesai membereskan mejaku. Aku belum selesai membereskan mejaku. Renon yang akan melakukannya. Dia berjalan menuju kamarku dengan tergesa-gesa, sehingga aku harus setengah berlari untuk mengimbangi langkahnya. Ketika dia sampai di kamarku, Kilian mengusir Anna yang sedang menungguku dan berbicara dengan nada mengancam. Aku tahu kamu tidak punya jadwal apapun malam ini. Apa? Iya, tidak ada yang istimewa. Aku tidak punya pekerjaan apapun di mansion selain membantu Renon. Aku juga tidak menerima undangan pesta apapun, jadi aku tidak punya jadwal. Ayo pergi ke opera bersama. Apa? Kenapa tiba-tiba? Apakah ada bedanya jika aku menundanya sampai besok atau lusa? Tidak terlalu. Namun, ini adalah usulan yang tiba-tiba. Aku punya kecurigaan kalau ini seperti ujian akhir. Daripada menyarankan hal-hal yang harus dilakukan di dalam mansion, dia menyarankan agar kita pergi keluar bersama-sama. Aku tidak akan tertipu, kawan. Jadi, kamu akan pergi ke opera bersamaku malam ini? Kilian, kamu tidak perlu berusaha terlalu keras. Aku baik-baik saja. Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya mengatakan bahwa kamu tidak perlu merasa berkewajiban untuk melakukan sesuatu denganku. Mengapa kamu tidak pergi bersama Lizzie ketika dia sudah lebih baik? Saat ini, Kilian harus mengakuinya. Pertama-tama, fakta bahwa aku tidak mengambil kesempatan untuk pergi kencan opera dengannya benar-benar menekankan kesucianku. Aku cukup keren untuk tidak melekat pada suamiku ketika aku menyarankan dia pergi bersama Lizzie. Dan aku memiliki ketabahan seorang pendeta ketika aku berpura-pura tidak melihat godaan untuk pergi keluar setelah hari gelap. Aku yakin aku telah lulus ujian Kilian dengan gemilang. Tapi kemudian, anehnya, aku merasakan tangan Kilian di bahuku semakin kuat. Kilian?
Nafasnya tampak sedikit tidak teratur. Menurutmu aku ini apa? Apa? Tentu saja, kamu adalah suamiku. Aku merasa sedikit konyol mengatakan itu. Fakta bahwa dia dan aku sudah menikah telah menjadi fakta yang tak terbantahkan. Dengan stempel pendeta yang tertera pada dokumen dan dengan stempel kedua belah pihak. Namun, belum banyak yang dia dan aku lakukan untuk bertingkah seperti pasangan. Apakah kamu bermaksud mengatakan kepadaku bahwa kamu telah menolak setiap saran untuk menghabiskan waktu bersama adalah hal yang dilakukan oleh suami dan istri? Ngomong-ngomong, ada satu hal yang tidak akan kamu tolak. Apa? Tanyaku, merasakan campuran aneh antara kecemasan dan antisipasi. Mata Kilian yang basah kuyup adalah mata yang sama yang pernah kulihat sebelumnya. Dia tiba-tiba menyampirkanku ke bahunya. Aku tersentak ke belakang, dikejutkan oleh lantai yang tiba-tiba terasa jauh dan kakiku terangkat ke udara. Kilian, lepaskan aku. Aku takut. Dia melakukan apa yang aku minta dan segera melepaskanku, meskipun itu di tempat tidur. Seorang suami seharusnya menjadi kuda jantan, bukan? Tidak, ini adalah satu-satunya hal yang tidak akan kamu tolak dariku, bukan, Edith? Sebelum aku menyadarinya, Kilian sudah melepaskan simpul di gaunku. Aku tidak percaya betapa cepatnya tangannya, dan gaun berat itu meluncur ke punggungku. Kilian, aku benar-benar tidak bermaksud hal ini terjadi. Jadi, ini pembalasanmu, karena aku menolak permintaan untuk memelukmu beberapa hari yang lalu. Dia bertanya sambil menggeram, dan tanpa menunggu jawabanku, dia menciumku. Rasa panas dari mulutnya yang menghantam mulutku mencuri napasku. Dia selalu menjadi pencium yang baik, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda hari ini. Itu lebih tebal, lebih basah, dan sangat jujur, sehingga aku merasa seperti ada penghalang yang hilang. Kilian, kamu terlihat seperti akan menangis. Aku tidak ingin menangis, tapi aku merasa malu. Kau tahu betapa rentannya pria terhadap wajah seperti itu? Apa? Makanya kamu juga menangis seperti itu di depan Renon, kan? Itu sangat memilukan bahkan dari kejauhan. Renon? Jangan menyebut nama orang lain di hadapanku. Aku ingin membuka mulut untuk berkata, tidak, kamu yang mengungkitnya duluan. Tapi Kilian menciumku lagi. Di tengah ciuman yang menghancurkan jiwa ini, aku teringat hari di mana aku menangis di depan Renon. Dia tidak ada di sana hari itu. Ketika dia berkata, bahkan dari kejauhan, apakah yang dia maksud adalah dia sedang menonton dari suatu tempat? Beraninya kamu terganggu di depanku. Itu karena mungkin aku terlalu sopan. Bukan. Tunggu. Kilian tiba-tiba melingkarkan tangannya di pinggangku dan membenamkan bibirnya di tengkukku. Aku tidak akan membiarkanmu memikirkan pria lain. Kilian. Ya, begitu saja. Panggil saja namaku. Miliknya yang terasa keras dan hangat itu menekan di bagian bawah tubuhku melalui gaun tipisku. Aku sedikit takut jika dia memelukku cukup erat, tubuhku akan hancur dengan sendirinya. Tapi sebagian dari diriku ingin dia memelukku begitu erat hingga aku tidak bisa memikirkan hal lain. Pikiranku menjadi pucat karena ciuman lain dan rasa panas dari miliknya di tempat rahasiaku. Entah kenapa air mata menggenang di mataku. Kamu terlihat erotis saat menangis. Kamu tahu itu? Jadi, kalau kamu memasang wajah seperti itu di depan pria lain, itu membuatku marah. Aku juga tidak mengerti kenapa aku menangis. Aku juga tidak mengerti apa yang membuat kalian marah. Meski begitu, aku merasakan diriku semakin memanas. Dan akhirnya, aku melingkarkan lenganku di lehernya dan menghela nafas dengan penuh semangat. Aku pun tenggelam dalam kesenangan yang dia berikan padaku. Kondisi pengecualian kedua telah terpenuhi. Pengecualian telah diberikan, dan kendali penulis telah dikurangi.
Kondisi pengecualian kedua akan dihapus. Dari balik kegelapan, aku mendengar suara yang kini terdengar familiar. Awalnya aku linglung, berpikir, "Oh, saudari penyiar, sudah berapa lama?" Tapi kemudian aku sadar, meskipun agak lucu untuk mengatakan bahwa aku sadar dari mimpi. Tunggu, apa maksudnya ini? Kondisi apa yang aku penuhi? Itu adalah satu hal yang sama ketika aku memenuhi syarat pertama, dan sama membingungkannya ketika aku diberitahu bahwa aku memenuhi syarat kedua. Apa syarat kedua? Aku bertanya pada suara itu. Suara itu berbicara seperti jawaban yang direkam mesin. Kondisi pengecualian kedua. Tolak tawaran Kilian Ludwig 10 kali. Apa? Itu adalah kondisi yang konyol. Hampir lebih mudah untuk memahami betapa kejamnya kondisi pengecualian pertama. Pikiran pertamaku setelah aku pulih dari keterkejutanku adalah seseorang sedang mempermainkanku. Aku yakin mereka akan senang melihatku berjuang secara real time. Dewa dunia ini pasti sadis. Dia pasti tahu aku naksir Kilian dan membuat syarat itu. Faktanya, jika aku tidak memutuskan untuk menjernihkan kesalahpahaman Kilian bahwa aku bukan orang mesum yang melekat padanya, aku tidak akan pernah bisa melewati level 2. Aku benar-benar melakukan sesuatu hal yang tidak biasa dengan cara yang tidak terduga. Aku yakin Dewa Dunia ini sama bingungnya denganku saat ini. Memikirkan hal itu membuatku sedikit marah. Aku menyeringai, tidak bisa menahan senyum hampaku. Setelah mimpi di mana aku tidak merasakan apa-apa selain kegelapan, perlahan-lahan aku bisa merasakan kembali anggota tubuhku. Aku tidak punya kekuatan di tubuhku yang lesu, tapi ada sesuatu yang menahanku kuat, menjagaku agar tidak hancur. Apa yang kamu impikan hingga membuatmu tersenyum dalam tidurmu? Aku mendengar suara rendah dan teredam. Itu suara Kilian, cukup erotis hingga membuat gendang telingaku menggigil. Aku pasti sudah berpindah dari mimpi di mana ada suara seperti penyiar ke mimpi biasa. Suara Kilian berbisik padaku. Apa itu bagus? Aku membuka mataku sedikit dan melihat dada telanjang seorang pria. Meski buram, mengingat aku mendengar suara Kilian tadi, ini pasti dadanya. Aku mengusap wajahku ke sana, masih merasa agak mengantuk. Walaupun aku sedang bermimpi, aku bisa merasakan panasnya tubuhnya yang panas dan otot-ototnya yang keras, yang artinya enak sekali. Kalau terus begini, aku tidak menyesal jika aku mati sekarang, ya? Setelah beberapa saat membenamkan wajahku di dada Kilian dan menghirup aromanya, dan melakukan semua yang ingin kulakukan, aku menyadari ada yang tidak beres. Anehnya, ini adalah waktu yang sangat lama untuk mimpi seperti ini. Merasakan sesuatu yang aneh, aku membuka mata dan mengedipkan mata kuat-kuat, mencoba untuk bangun. Di depanku ada seorang pria berbaring telentang, dengan tulang dadanya yang dalam. Ya, disitulah aku mengusap wajahku. 5 detik setelah kesadaran itu, aku duduk. Kilian, aku minta maaf. Gila, itu bukan mimpi. Aku baru saja membenamkan wajahku di dada telanjang Kilian. Aku meminta maaf, tetapi wajah tersenyumnya mengeras. Apakah kamu menggosokkan wajahmu ke tubuhku tanpa menyadari bahwa itu aku? Tidak, bukan seperti itu. Kukira itu hanya mimpi. Mimpi? Apa kamu yakin aku juga yang ada dalam mimpi itu? Iya, kupikir itu hanya mimpi karena jika itu nyata, kamu tidak mungkin akan tinggal diam. Saat itulah kerutan di keningnya terangkat. Baiklah kalau begitu, berbaringlah kembali. Apa? Mataku melebar karena aku tidak dapat memahami kata-katanya. Dan dia menarikku kembali ke pelukannya. Memelukku erat-erat, dia tidak berkata apa-apa kecuali desahan panjang yang terdengar puas. Aku juga tidak keberatan dipeluk olehnya. Jadi aku biarkan saja dia melakukan apa yang dia lakukan. Kupikir dia akan tertidur kembali.
Tapi dia malah memainkan helaian rambutku di ujung jarinya. Dia sepertinya membiarkanku melakukan apapun yang kuinginkan. Jadi aku mulai memainkan otot dadanya seperti orang gila. Menurutku itu cukup untuk ukuran kapsi, benar kan? Aku ingin meremasnya. Aku ngiler, lalu Kilian mulai terkekeh. Apakah itu bagus? Ups, aku tertangkap. Ah, tidak. Menurutku itu menarik. Apa yang menarik darinya? Saat kamu berlatih, kamu mendapatkan otot sebanyak itu. Dan itu wajar. Aku lebih tertarik pada tubuhmu. Dia membelai punggungku perlahan dengan tangannya yang besar. Bagaimana bisa begitu halus dan lembut? Aku juga sedikit khawatir saat kamu memelukku. Saat itu, Kilian bergerak dan tertawa lagi. Anehnya, rasanya hangat dan nyaman. Apakah ini tengah malam? Tanyaku, memperhatikan kegelapan di sekitar kami. Tidak, hanya beberapa tirai yang ditutup. Ini pasti sekitar waktu makan malam. Ah, kamu pasti lapar karena kamu belum makan. Apa kamu tidak? Aku juga lapar. Tadinya aku tidak terlalu memikirkannya, tapi sekarang sudah waktunya makan malam dan aku melewatkan makan siang. Tiba-tiba aku merasa lapar. Bisakah kamu bangun? Iya, aku sedikit linglung, tapi tidak pusing atau kesakitan. Kilian menatapku, lalu tiba-tiba membungkuk dan menciumku. Itu bukanlah ciuman yang penuh gairah, tapi ciuman yang nyaman, menenangkan, dan hangat. Setelah beberapa ciuman ringan dan lembab, dia bertanya dengan pelan. Saat kamu mengatakan kamu tidak melihatku sebagai kuda jantan, apakah kamu bersungguh-sungguh? Kenapa kamu bertanya? Bukankah sudah jelas? Ya, kamu belum pernah memberiku kepastian seperti itu sebelumnya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kapan kamu pernah memberiku kesempatan untuk melakukannya? Tapi akulah yang merasa kasihan pada diriku sendiri. Jika aku terus menjaga suasana baik ini sekarang, aku bisa mengubah masa depan kematianku di tangan Kilian. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu percaya padaku? Sudut mulutnya melengkung seolah dia sudah menunggu ini. Ikutlah denganku ke opera besok. Bahkan di luar kamar tidur, kamu... Kilian menatapku, tidak bisa berkata apa-apa selain mengatakan dia ingin pergi ke opera. Dia sepertinya sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku baik-baik saja. Aku hanya mengira kamu menawarkan sesuatu karena rasa kewajiban. Dan aku tidak bermaksud mengusirmu. Aku tidak percaya padamu. Kapan kamu pernah percaya padaku? Kalau begitu, lakukan yang terbaik untuk meyakinkanku. Kilian menciumku lagi. Tangannya membelai tubuhku. Kalau saja perutku tidak berbunyi keroncongan, kami mungkin sudah lolos ke ronde kedua. Saat aku membenamkan wajahku di tanganku karena malu, Kilian tertawa kecil dan menarik bel pelayan. Siapkan air mandinya, dan kita akan makan setelahnya. Baik, sebentar lagi akan siap. Meskipun kami dalam keadaan telanjang, Anna melakukan apa yang diperintahkan tanpa kegelisahan sedikit pun. Setelah mandi, kami makan malam bersama. Kami tidak banyak mengobrol, tapi aku merasa kenyang dan waktu berlalu begitu saja. Apakah kamu yakin kamu tidak keberatan berkencan denganku besok? Saran itu dibuat olehku. Benar. Kita akan keluar besok setelah makan siang, dan aku akan menjemputmu di kamarmu jika kamu sudah siap. Hatiku berdebar-debar membayangkan pergi berkencan meskipun kami sudah menikah. Aku akan menunggumu. Sampai jumpa besok. Dengan itu, kami berpisah dengan sedih menantikan hari berikutnya.